Sejarah asal-usul leluhur orang Sumba. Berdasarkan hasil situs arkeolog di situs Lambanapu, namun sebelum saya menjelaskan secara detail, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irna Indi Sukrianto, NIM 2120047. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Wunga berasal dari kata Kaunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Wunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Wunga menguatkan cerita di desa sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia, orang Sumba yang diperkirakan sejak 3.500 tahun. Bukti-bukti arkeologi menyatakan Sumba sudah dihuni sejak 2.500 tahun yang lalu. Langkah manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi. Menurunkan populasi Sumba sekarang sangat memungkinkan kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar. Di wilayah lain, di Pulau Sumba, persebaran yang berlangsung seiring perjalannya waktu ini menjadikan keseluruhan wilayah pulau yang dihuni seperti yang kita lihat saat ini. Situs Lambanapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar era aliran sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekspasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid. Sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomenalasid berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil penelitian DNA yang dilakukan lembaga Eichmann terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesiatif dan Austrosiatif. Keragaman genetikanya didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wolesi pada umumnya. Situs Lambanapu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Jadi, situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar di wilayah lain. Keberadaan situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar di pulau-pulau dengan cara berlayar menyeberangi laut dan selat. Letakkan Lambanapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, budaya megalitik masuki Nusantara termasuk Sumba. Inti budaya yang merupakan kepercayaan arwah leluhur ini
rupanya kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikannya diterima berkembang luas bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh yang merupakan inti dari budaya megalitik itu masih terus berjalan di wilayah Sumba dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Marapu. Sejak penghunian, Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Australesia dan Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Sumba adalah bagian yang tak terpisahkan dari wawasan-wawasan Nusantara hingga sekaligus menguatkan nilai keindonesiaan. Di lain sisi, penggalian dan pemasyarakatan nilai-nilai itu akan menumbuhkan pemahaman tentang siapa orang Sumba hingga melandasi penguatan karakter yang menumbuhkan kebanggaan sekaligus menginspirasi kemajuan dan kemudian bermuara pada penguatan kontribusi bagi bangsa untuk masa depan. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah asal-usul leluhur orang Sumba menurut arkeolog situs Lembah Napung. Terima kasih.